Jadi guys, di video kali ini aku lagi di pasar ikan yang ada di Semarang guys. Dan aku kepo banget buat ngeliat ada apa aja sih guys di pasar ikan Semarang ini. Soalnya pas aku lihat ini tuh cukup unik guys. Jadi ada di satu gang dan kiri kanannya itu bener-bener chaos ikan semua. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang orang Semarang bisa komentar dulu guys. Dan jangan lupa buat subscribe juga supaya aku makin cepat lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, di video kali ini aku lagi di pasar ikan hias Semarang dan namanya tuh bener-bener pasar ikan hias Semarang ya guys. Biasanya tuh ada nama apa-apa dulu, ternyata bener-bener senamanya tuh pasarnya Semarang gitu guys. Dan aku tuh kebetulan memang lagi pulang mau dari Surabaya mau ke Bandung. Nah, aku tuh transit dulu guys ya di Semarang karena aku capek dan lumayan panjang juga perjalanan kita. Ternyata pasar ikan hias ini tuh dari hotel tuh cuma sekitar 8 menitan guys. Jadi kita mampir dulu ke sini untuk lihat ada apa aja sih di pasar ikan hias Semarang ini. Yuk kita langsung aja masuk guys. Kita akan muter-muter. Kalau kita lihat nih kayak ada satu gang itu sampai ujung sana. Kayaknya kita bakal coba buat meliput yang sebelah kiri dulu, ntar kita lanjut ke yang sebelah kanan gitu ya guys ya. Akan lihat dulu guys. Nah, di luar sini tuh dia lebih ke kayak menjual peralatan kayak gitu. Seperti ada mesin-mesin juga di sini, ada jet mat dan lain-lain juga, ada jaring nelayan. Ini ada beberapa juga yang kayak gini nih. Ini keren sih guys. Filter gitu loh ini. Filter yang dibuat jadi dari kotak es krim kayak gitu. Dan juga ada beberapa pelet-pelet ikan, udah mulai yang lebar, sedang dan juga kecil gitu guys. Dan juga ada yang nggak ada warnanya kayak gini gitu sih. Kita akan coba buat lihat ya guys. Udah mulai ke ikan-ikanan gitu guys. Ini apaan nih gerak-gerak guys? Ikan sapu-sapu ya kayaknya guys. Oh, ikan lele. Ikan lele sapi guys. Ada ikan lele sapi, kayaknya mereka supaya nggak berantem jadi dikasih item-item kayak gitu biar bisa ngumpet juga. Saya juga ada ikan sapu-sapu. Mbak, izin video ya Mbak. Selain itu juga di sini ada beberapa ikan glowfish juga ya. Sama kayak di semua pasar ikan ya guys. Glowfish ini menjadi primadona dan hampir selalu ada ya guys di sini. Di sini juga ada ikan Oscar, ada ikan arwana juga. Terus ada ikan koki, ada ikan apa namanya guys, caviar ya guys ya. Dan lain-lain guys. Oke, kita akan sekilas aja ya guys ya. Pasti banyak di sini glowfish dan ikan-ikan aquascape guys. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada beberapa ikan yang cukup unik juga. Ini ada silver dollar di sini yang ukurannya udah lumayan besar juga guys. Dan di sini ada ikan toman. Ini kayaknya bisa dikasih makan ikan tomannya guys. Ada beberapa yang perutnya gembul banget ya guys. Ini juga ada ikan cana asiatica sama cana maru ini digabungin. Kayak cana asiaticanya aku nggak tahu itu kenapa mukanya ada yang putih-putih, entah mutasi entah kayak dia berantem guys ya. Cuman untuk persana-canaan ini yang paling bisa gede banget sih cana toman ini. Yang kedua cana maru tuh yang ada banyak di belakang gitu. Kalau cana asiatica cenderung kecil dibanding mereka semua sih. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys. Ini juga banyak banget kayak peralatan di lavarok juga. Terus di sini juga ada beberapa filter yang teman-teman mungkin bisa pakai juga ya guys ya untuk akuarium teman-teman. Yang unik juga di sini ada beberapa dekorasi kayak rumah SpongeBob guys. Rumah SpongeBob. Lucu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bagus tau. Ini secara bagus guys. Ini stainless steel gitu. Kuat kayaknya nih ya, tapi agak kopong sih, cuman lebih kuat lah dibandingkan yang kayak istilahnya yang lembek gitu, gampang rusak deh. Mas izin video ya mas? Ya makasih mas. Wih, di sini ada ikan koi guys, ukurannya lumayan besar ya guys. Ikan koi ini mamaku kalau misalnya beli itu biasanya ikan koi segede gini guys, sama dia dipelihara bisa sampai gede banget. Dan di rumahku juga ikan koinya udah gede-gede banget guys. Bahkan ada beberapa ikan koi yang dipelihara dari sekecil ini di rumahku nih. Ternyata banyak juga warnanya tuh, warna-warni, dan dia pada diem di bawah gitu guys, sedang tidak jam makannya ya guys. Ini juga ada ikan koi lagi. Kalau yang di sini beberapa ikan koinya slayer, kayak dia memiliki sirip yang panjang. Di sini juga ada ikan nila guys ya, ukurannya masih lumayan kecil, ini masih bibit nila. Kalau ini nila yang masih bibit juga tapi ukurannya udah agak gede. Keren guys. Kan ada bibit gurame juga nih. Biasanya kalau ikan nila kayak gitu beberapa ada yang dijualnya itu per liter, tapi kalau yang kayak gini biasanya dijualnya satuan, bibit gurame. Jadi gurame yang kamu makan itu yang besar itu ini yang warna sekecil ini, ikan sepat. Nah, kurang tahu deh, kayaknya bisa sampai setahun 2 tahun mungkin kalau gurame. Makanya harganya agak mahal karena dia perkembangan nggak begitu cepet banget, dan dia agak rentan juga kalau misalnya teman-teman nggak melihara ini dengan baik. Mas, makasih ya mas. Ini juga sama perfoikalnya mau bagus ya, mirip-mirip sama yang tadi ya guys. Ini aquascape-nya keren nih yang. Aquascape-nya keren sekali guys. Ini masih belum ditambahin tanaman-tanaman ya. Ini kayak seakan-akan tuh ada danau gitu loh tuh. Padahal dia tuh kayak kaca kayak seakan-akan danau guys. Jadi ada air di dalam air, padahal dia tuh adalah ilusi yang sebenarnya dia adalah cermin cuy, memantulkan cahaya lagi gitu guys. Lanjut lagi ya, kita fokus ke sebelah kiri dulu guys. Kalau ada yang menarik langsung aku ulas ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi juga, ada ikan Oscar juga, tapi di sini sama ada beberapa ikan parrot guys. Lanjut lagi ya. Jadi bener-bener di gang gitu sih. Masih ada beberapa toko yang tutup juga nih. Boleh izin deh mas, boleh izin video mas? Ya makanya kan ikan guppy guys.
Bagus ya. Ikan gapi. Ini ada ikan palmas ini yang cherry. Ini dulu kalau misalnya waktu aku SMA sering banget guys aku ngoleksi ikan-ikan kayak gini. Ini ikan aligator nih. Masih kecil nih segede ini. Bisa raksasa juga nih guys ikan aligator guys. Di kolam aku udah besar dibandingkan yang ini. Ini ada ikan cana maru juga di bawah. Cana maru ya mas. Cana maru. Oscar juga nih guys. Keren. Banyak ya. Sama ikan cupang juga banyak tuh di dalam tuh. Bermacam-macam banget mas. Ikan predatoran juga ada ya mas ya. Ini ikan pikok bass tuh guys. Pikok bass. Ini ukurannya masih agak kecil. Dia tuh cepet juga gedenya. Dan dia makannya rakus. Ikan Oscar nih banyak nih guys. Ini ukuran lebih kecil lagi. Di bawah ini juga kalau teman-teman perhatiin ini banyak ikan cupang. Gede. Mas makasih ya mas. Aku penasaran deh di belakang ada apa ya. Coba lihat guys di belakang ada apa guys. Ternyata di belakang ada musola guys ya. Tetaplah ingat kepada Tuhan ya guys ya. Setelah kita muter-muter guys, kita akan langsung buat ngecek ke sini lagi karena ada beberapa hal yang menarik juga. Di sini ada arwana. Wih, gede juga nih arwana ini. Ini arwana irian kayaknya guys. Ini bisa 7 juta ya hari ini? Enggak, kalau ini beda jenis. Kalau yang 7 juta mungkin dari jenis yang lain. Kalau ini mungkin di harga 2 juta, 3 juta kali. Untuk segede itu guys. Ini juga di jenis arwana yang lain. Ini arwana silver albino. Mungkin kalau dari harga ya 1,5 juta sampai 2 juta mungkin guys ya. Bisa warna albino kayak gini mahal. Yang kecilnya aja bisa kayak pas awal-awal aja mungkin bisa puluhan juta guys ya. Waktu pertama kali ini arwana silver albino ini muncul karena sekarang udah banyak banget yang bisa breeding dan udah banyak banget barangnya istilahnya. Jadi lebih murah harganya. Kalau ini kan yang sering dijadikan tank-mat juga kayak semacam ikan silver dollar gitu lah. Tapi ini versi yang agak besar ya guys. Sebenarnya belakang sana juga kalau teman-teman lihat dari sekilas ada beberapa cana-canaan juga di sini. Ada cana asiatica ya guys ya. Hampir semuanya cana asiatica. Di sini lanjut lagi. Ada banyak arwana juga, arwana-arwanaan guys. Ini arwana silver, dinyalain. Pas di sini ya mas. Arwana. Nah ini yang mahal nih yang. Saya langsung dinyalain sama mas ya. Ini ikan yang mahal ya guys. Ini super red nih. Ini bisa sampai juta-juta nih ya. Tahu kenapa dia ada ininya? Kenapa? Dia gigit. Betul. Kamu pernah nonton videoku ya? Wih, gini-gini istriku juga penonton setia aku guys. Iya. Iya benar. Jadi dia kalau misalnya galak. Gigit ekor deh ya? Iya, suka gigit ekor, dia bisa gigit ini, jadi dia terdistraksi gitu loh. Kalau dia sendirian bisa gigit ekor dia sendiri kan, bisa bahaya juga ya guys ya buat dia ya. Ini palmas-palmas yang tadi, cuman dia dikasih arus, jadi dia berenang guys. Padahal dia tuh lebih ke mager sebenarnya dibandingkan berenang ya. Lebih kemageran dia guys. Kan kalian tahu ini juga, wah banyak predatoran ya. Di sini ya mas, keren. Ini kafiat tuh. Jadi cantik ya kalau misalnya pakai lampu kayak gini guys. Oh, dan di sini juga ada arwana lagi nih. Ini juga pekan sini. Ini aku nggak tahu sih arwana apa nih guys. Golden red nih guys. Aku masih gak bisa ngebedainnya kalau masih kecil yang harus udah agak gede gitu lah arwananya. Aku masih agak sulit guys untuk membedakan ya guys. Ini dia kayaknya bukan kaviar deh. Ini kayak ikan tawes. Dan ini ada Oscar juga di sini. Oscar yang favorit, banyak Oscar ya. Pikok bass juga nih. Nih pikok bassnya ada berbagai macam jenis guys. Ini sama yang ini tuh udah beda lagi kan jenisnya. Mungkin kalau kamu lihat kayak sekilas sama ya, tapi dia beda tuh. Patternnya tuh beda dia. Cuman ada nama-namanya masing-masing dan agak susah juga buat dibedain. Aku cuma bisa membedakan pikok bass mono aja guys ya. Yang ini kan pikok bass mono karena aku juga masih suka salah kalau bocil-bocil begini. Kalau udah agak gede aku lebih bisa membedakan. Kayak gitu sih guys. Ini ada discuss juga. Dan ini juga semacam ikan kayak frontosa gitu guys. Frontosa ya. Ini kesukaan istriku nih yang ini. Kayak sejenis ikan kos kaki lah, tapi bukan guys. Karena semua ikan yang aku tanyain ke dia dijawabnya ikan kos kaki. Oke, kita sekarang lanjutkan ya guys. Masa sih ya? Oh, ini tutup guys tokonya ya. Karena ini grosir aja ya. Nah, ini lebih ke akuarium nih. Wih, bagus akuariumnya bagus tuh. Ibu saya akuarium yang ada di sini guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk ikan-ikannya mirip sama ikan-ikan yang tadi. Nah ini lumayan unik nih. Mas izin video ya mas. Makasih mas. Nah ini keren guys. Kayak ikan laut ya seakan-akan ya guys. Ini adalah cichlid guys. Ada yang snow white, ada yang ini lemon tapi dia albino guys ya. Baru-baru juga aku lihat kayak gini guys. Ini juga ada ikan. Aduh aku nggak tahu ini cichlid apa ya guys ya. Orang yang ikan nila guys. Ada venustus juga di sini kalau kita lihat dan ada beberapa ikan sapu-sapu juga. Ini ikan sapu-sapu albino. Ini cukup lengkap ya untuk ikan-ikan aquascape kayak gini. Di beberapa jenis macam ikan aquascape. Ini suka jadi glowfish nih. Iya, warna-warnanya. Ikannya base-nya begini. Tapi bukan ikan ini sih yang glowfish. Ada juga glowfish dari ikan ini, tapi yang glowfishnya asli bukan ikan ini. Biasanya dia lebih ini kan ada kayak pattern hitam-hitamnya.
Saya lebih polos. Ikan Sumatera juga suka dijadiin goldfish. Ini mirip kan nih, ada goldfishnya nih. Ini goldfish guys. Kurang lebih kayak gitu bentukannya. Nah ini ikannya mirip tapi bukan yang ini. Ada juga goldfish yang ikan kayak gini tuh ada. Ini juga bagus nih guys. Sejenis tetra gitu. Kalau ini sering juga ada di aquascape. Ini ikan-ikan yang kecil-kecil nih juga nih. Suka ada juga di aquascape. Paling aman sih ikan aquascape tuh kayak gini-gini yang kecil-kecil bisa di tank maintain. Ini ikan Sumatera yang jadi goldfish. Ada juga di sini ya. Ini ikan polar ternyata ada juga di sini guys. Ini ikan polar tuh sering beranak juga dan dia juga cukup populer sekarang ya guys. Karena dari warna dan juga dari bentukannya dia cukup unik dan dia nggak terlalu agresif juga. Kalau teman-teman lihat juga di bawah-bawah sini banyak ikan-ikan yang kayak belang-belang. Itu sejenis lodge gitu. Dia emang ikan dasar yang biasanya menghiasi dasar akuarium teman-teman ya. Supaya nggak bosen lah. Kalau misalnya ikan ini ada beberapa jenis, ada yang dia lebih ke tengah, ada yang lebih ke atas, sama ada yang lebih ke dasar guys. Jadi kalau misalnya pengen komposisinya bagus, itu ikan tiga jenisnya tuh ada. Kayak gitu sih. Oh ini glowfishnya. Itu ikan yang tadi, ini glowfish ikan yang tadi guys. Tapi nggak se-clean glowfish yang glowfish gitu. Ini kayaknya direkayasa lagi tuh sama orang ya. Lebih seperti itu. Tapi guys, masih banyak ikannya ya sini. Ini ikan cichlid juga tapi yang ukurannya lebih kecil ya. Sama kayak yang tadi di akuarium gedenya, ini yang kecil-kecilnya nih. Karena ikan cichlid juga beberapa suka ada kanibal gitu guys. Terus suka makan ikan cichlid yang lain. Itu hal yang biasa dalam perikanan. Keren guys. Mas, makasih ya mas. Semarang ini cukup gerah ya. Bentar deh, kita belum lihat itu yang. Bagus ini. Wow. Seakan-akan ada waterfall ya guys ya di dalam air. Keren sih ini. Bisa ditiru juga, amati tiru dan modifikasi. Ini juga ada lagi nih di atas nih. Iya, pasirnya jatuh. Kayak apa ya itu pasir jatuh kayak gitu? Kayaknya dia ada mesin khusus gitu deh guys. Aku juga nggak tahu sih, ini kayaknya ada mesin khusus yang ditarik. Jadi nanti ya kita kan biasanya kan narik air nih, kalau ini narik pasir. Kalau kayak gini-gini sering nih. Ini sejenis bonsai. Kan biasanya kan kalau kemarin kita kan di Surabaya juga sempat ya guys, saya lihat di Surabaya itu si bonsainya biasanya dia dikasih kayak kapas dafron warna hitam gitu kan. Mungkin ada video sebelumnya juga. Kalau di sini nggak pakai kayak gitu guys. Dan di Bandung juga nggak pakai, jarang ada yang pakai. Makanya menurutku agak unik kemarin yang di Surabaya. Ini dua di bawah ada nih yang belum dikasih tanaman. Tuh, biasanya nggak pakai, ya begitu aja gitu loh. Iya kayaknya. Nah kalau misalnya pakai kan dia dibuletin dulu, digunting-gunting dulu mungkin agak lama. Tapi seperti ini juga oke. Tapi yang di Surabaya kemarin kita lihat itu juga oke banget. Bahkan dia bisa lebih merekat untuk si tanamannya, kayak gitu sih. Karena kalau misalnya nggak pakai kayak gini, kemungkinan tanamannya itu akan kasih lem, dan ada beberapa lem juga yang nggak cocok buat di tanamannya, bisa bikin tanamannya kayak kurang cocok. Tapi balik lagi tergantung perawatan ya guys. Kalau perawatannya bagus ya aman-aman aja, mau gimana pun, kayak gitu sih. Oke. Kita lanjutkan guys. Ini juga keren nih, ada lobster guys. Estetik ya. Lobster. Ada ikan komet juga. Di dalam sana juga banyak ikan-ikan yang sama kayak ikan yang tadi, cuman penataannya dia agak berbeda. Biasanya sih kalau di pasar-pasar kayak gini untuk harga dan lain-lain mirip-mirip sih guys. Saya dari toko A sama toko B gitu lah. Jadi ya biasanya sih jarang ada perang harga kayak gitu ya. Harganya udah disamaratain, paling beda sedikit-sedikit. Kalau misalnya teman-teman beli lebih banyak, harga lebih murah, paling kayak gitu aja sih. Kayak gitu guys. Kita akan lihat lagi ya. Sini masih ada beberapa juga. Aku kan udah lewat sini, tapi aku nggak merhatiin di sini. Jadi aku udah baru lihat guys yang di sebelah sini ya. Pak, izin video ya Pak. Yang kita bisa lihat ya, yang ada di sebelah sini. Beberapa akuarium tuh yang di sini nggak cuma sekedar akuarium polos guys. Kalau kita lihat ya, beberapa juga sama pedagangnya tuh diberikan kayak semacam pasir dan juga beberapa tanaman supaya lebih cantik juga. Dan kita juga sebagai pengunjung dan calon pembeli biasanya ngeliat yang kayak gini-gini, mungkin kita bisa beli istilahnya ikan yang sama tapi displaynya lebih bagus gitu. Misalnya displaynya nih lebih bagus nih kelihatannya, kita pengen beli ikan itu gitu guys. Kalau kayak kita pengen beli ikan itu, ternyata disediain juga nih tempatnya. Oh, ikan yang itu ada nih di sini misalnya yang nggak di display. Bisa aja kita melakukan hal seperti itu, karena kita juga jadi terinspirasi dengan displaynya. Kayak, oh iya aku juga di rumah pengen bikin kayak gini nih guys gitu kan. Bisa jadi. Ada ikan koki di sini. Tapi emang ada beberapa ikan juga seperti aku bilang kemarin yang nggak bisa dikasih display kayak gitu, malah jadi jelek gitu guys. Contohnya kayak ikan lohan kayak gini ya, pernah coba pakai display, kayak dikasih pasir, dikasih tanaman, ini malah jadi butak guys warnanya kayak gitu guys. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan, sama kayak percana-canaan juga. Misalnya saya ada cana maru nih, terus backgroundnya hitam, pasirnya hitam, semuanya hitam, itu malah bikin si cananya warnanya jadi gosong. Disesuaikan juga. Ini ikan arowana silver albino yang tadi, tapi yang kecil nih guys. Sekarang tuh harganya udah ratusan ribu. Kalau aku beli kayak gini dari lelangan tuh aku beli 1,5 juta, udah gede pula, lompat pula kan ya. Sayang banget udah gede lompat guys. Itu salah satu hal yang traumatik juga guys. Ini kayak gini nih.
akuariumnya tuh di situ walaupun sederhana ya guys, cuma kasih pasir doang sama tanaman dikit, tapi kita juga jadi tertarik untuk memeliharanya. Kayak ini, ikan Sumatera jadi terlihat sangat bagus di sini. Bahkan ikan ini aja jadi sangat terlihat bagus, padahal ini kan murah, paling juga cuma berapa ribu gitu harganya. Tapi kelihatan jadi kayak ikan mahal, ikan mewah, ikan yang bener-bener nyala gitu loh. Mas, makasih ya mas. Ada kura-kura Ambon nih, kamu udah lihat belum? Oke. Beberapa kura-kura Ambon. Dan ada ikan-ikan invasif seperti ikan sapu-sapu gitu. Ikan sapu-sapu kayak gini emang sangat membantu ya guys, apalagi di kolam. Dia bisa membersihkan guys. Tapi buat teman-teman yang pelihara ikan sapu-sapu kayak gini, mohon kalau misalnya dia sudah tidak dipelihara, antara misalnya kayak ada 2 pilihan misalnya nih, 3 pilihan dikasih, di istilahnya kayak dikasih, dipotong, atau mungkin kayak dibuang ke kali. Ini opsi yang ketiga nih, yang dibuang ke kali jangan dilakuin guys ya. Walaupun sekarang udah banyak juga kan sapu-sapu, tapi sebenarnya dia tuh invasif dan bukan dari Indonesia. Dan dia tuh bener-bener bisa mengganggu ekosistem di sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dia tuh kuat banget. Bahkan di tempat yang agak bermerkuri pun ya guys ya, tempat yang berpolusi pun dia masih bisa hidup dengan baik kayak gitu sih. Oke guys, ini kita udah di ujung ya guys. Di sini paling ya sama seperti tadi, kayak lebih ke akuarium. Enggak, ini akuarium. Bagus tuh akuarium kayak gitu. Bisa custom di sini kayaknya. Buat teman-teman yang malas ya untuk membuat akuarium, bisa custom di sini, Pak, pengen akuarium seperti ini. Sepertinya bapaknya bisa menyediakan guys, kayak gitu sih. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya guys. Masih ada ya di situ ya? Kita cuma lewat doang deh. Kita lewat sedikit ya guys. Oh iya, di sini masih ada. Ini lebih ke toko peralatan sih. Kayak toko bak-bak fiber tuh kayak gitu. Toko-toko filter juga ada kayak gitu guys. Oh iya, ini tempat parkir kita juga ada nih guys di sini. Dia lebih cenderung ke toko akuarium yang benar-benar menjual akuarium sih. Ini juga beberapa ada jual kayak gini juga. Ini eceng gondok. Ini biasanya buat breeding. Ih, ini kura-kuranya juga. Kura-kuranya juga bagus guys. Ini bukan kura-kura Brazil nih guys. Ini red belly Nelson ini. Kalau kayak gitu. Beda nih, bukan kura-kura Brazil. Coba kita tanya dulu ke orang ya guys ya. Ntar aku bakal coba tanyain di luar video deh berapa harganya, karena aku juga tertarik untuk membeli seperti itu guys. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang lagi di Semarang dan lagi cari ikan, tadi kita udah sempat muter-muter ya, kurang lebih seperti itu kondisinya. Untuk ikannya sih lumayan lengkap, dan sepertinya seperti biasa guys ya kalau ke pasar ikan ya. Apapun yang teman-teman pengen di sini, mulai dari akuarium, filter dan lain-lain, cukup datang ke sini, teman-teman bisa bawa pulang semuanya dengan lengkap dan bisa pelihara ikan di rumah guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you guys.